Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Di season 2 ini kita akan melakukan perjalanan menyusuri lereng Gunung Penanggungan. Untuk season 2 episode 1 sampai 3 udah aku upload di postingan sebelumnya ya. Untuk season 2 episode 4 ini kita lanjutkan perjalanan dari Ngoro Kabupaten Mojokerto menuju Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya, supaya kalian bisa mengikuti video perjalanan di season dan episode berikutnya. Saat ini perjalanan kita udah bergabung dengan jalan nasional yang menghubungkan antara kota Pasuruan dengan kota Mojokerto. Untuk arah perjalanan motorku ini ke arah timur ya guys, jadi ke arah Pasuruan dan menjauh dari pusat Mojokerto. Kecamatan yang dilalui jalan raya ini mulai dari timur adalah Kecamatan Gempol, Ngoro, Pungging, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, dan bertemu dengan jalan antar provinsi Surabaya-Jogja. Hampir seluruh ruas jalan raya ini tidak dilengkapi dengan median jalan, melainkan marka jalan berwarna kuning untuk memisahkan arus lalu lintas. Saat ini aku udah berada di sisi timur laut dari Gunung Penanggungan dan wilayah ini sudah bukan dataran tinggi lagi sehingga udara yang aku rasakan udah nggak sejuk lagi.
Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang beribu kota di Kecamatan Bangil. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Probolinggo di bagian timur, Kabupaten Malang di bagian selatan, Kota Batu di bagian barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di bagian barat. Wilayah Timur Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal Kuda. Wilayah Tapal Kuda ini meliputi Kabupaten Pasuruan bagian timur, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi. Topografi Kabupaten Pasuruan sangat beragam karena terdiri dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Secara rinci, 12,77% berupa wilayah pantai dengan ketinggian 0 hingga 12,5 meter di atas permukaan air laut, 54,39% berupa wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5 sampai 500 meter di atas permukaan air laut, 14,84% berupa wilayah perbukitan dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan air laut, 12,63% berupa wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan air laut, dan 5,37% berupa wilayah dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan untuk kepala daerahnya berbeda ya guys. Kalau Kota Pasuruan dipimpin oleh wali kota, sedangkan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh bupati. Lapan Pasuruan atau Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional yang berada di kanan aku ini sudah berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2023 ya guys. Sebelumnya lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengamatan astronomi dan atmosfer di Indonesia.
Pertigaan ini merupakan pertemuan antara Jalan Nasional Gempol Mojokerto dengan Gempol Kepanjen. Jadi, bisa dipastikan kendaraan yang lewat jalur ini pun didominasi oleh kendaraan berat dan jarak menengah atau jauh. Bila dari arah Mojokerto menuju selatan atau Malang, tidak bisa langsung motong pertigaan ini ya, jadi harus putar balik dulu. Kalau roda 2 bisa putar balik di sekitar Jalan Raya Surabaya Malang. Kalau roda 4 harus putar balik di bundaran arteri, sedangkan untuk kendaraan berat harus putar balik di sekitar Jalan Arteri Baru Porong. Sungai Porong ini menjadi batas alami yang memisahkan Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan yang menyeberangi sungai ini terdiri dari ruas jalan umum dan ruas jalan tol Surabaya Gempol. Selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang beribu kota di Kecamatan Sidoarjo. Populasi Sidoarjo sangat padat dengan estimasi penduduk sebanyak 2,1 juta jiwa pada pertengahan 2024. Letak kabupaten ini berada di selatan kota Surabaya, menjadikannya bagian integral dari kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan,
28 kelurahan, dan 318 desa. Kecamatan yang kita lewati pertama saat masuk dari arah selatan adalah Kecamatan Porong. Kecamatan ini merupakan simpul penting untuk jalur darat yang menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Malang, sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Jalan arteri baru Porong ini juga berdampingan dengan jalan tol Surabaya-Gempol. Selain itu, jalan ini juga dipisahkan antara jalur cepat dan lambat, sehingga penduduk lokal dapat memanfaatkan jalan ini dengan baik. Sebenarnya jalan utama Porong ada di sebelah timur jalan arteri ini. Namun karena ada semburan lumpur Sidoarjo, jalan utama Porong direlokasi ke jalan arteri ini. Meskipun jalan raya Porong saat ini masih berfungsi dan dapat dilalui oleh kendaraan. Kalau sudah sampai titik ini, jangan lupa pastikan masuk jalur mana ya.
Kalau mau ke jalan tol harus bergeser ke jalur kiri, sedangkan kalau ingin ke Tanggulangin atau jalan raya harus bergeser ke jalur kanan. Jangan sampai salah jalur, karena kalau sudah masuk tol tidak bisa putar balik ya. Nah, karena aku menggunakan sepeda motor, aku harus bergeser ke kanan menuju ke jalan raya Surabaya Malang. Oke teman-teman, saat ini aku udah sampai di pertemuan antara Jalan Arteri Porong dengan Jalan Raya Surabaya Malang. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan perlintasan sebidang kereta api jalur Surabaya Bangil. Alhamdulillah setelah 26 menit perjalanan kita sudah sampai di pusat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Demikian perjalanan untuk season 2 episode 4. Dengan berakhirnya episode 4 ini maka berakhir pula season 2 perjalanan menyusuri lereng Gunung Penanggungan. Nantikan season selanjutnya perjalanan-perjalanan keliling wilayah di Jawa dengan menggunakan sepeda motor. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.